Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johari Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas kembali update untuk pergerakan dari bukan pair mata uang, tapi dari si XAUUSD ini, yaitu si gold ya. Terlihat bahwa hari ini gold mengalami penurunan di daily candle-nya seperti biasa nih. Daily candle gold itu mengalami penurunan cukup banyak ketika dia menyentuh base yang atas ini. Jadi base ini berfungsi sebagai area yang cukup penting untuk dia. Ketika dia ingin naik, maka dia harus menjebol si base ini terlebih dahulu. Tapi nyatanya pada hari ini kita lihat bahwa si candle ini atau si harga gold ini justru malah belum mampu untuk menjebol si candle ini. Oke. Karena dia belum mampu untuk menjebolnya, jadinya harga terjadi rejection di atas ini. Kalau kita perhatikan, ya di sini ada rejection, sehingga membuat harga turun kembali. Dan targetnya saat ini ada di sini, di base yang ini, sekitar harga 1783. Nah, tapi di sini kan dia udah breakout di sini ya. Dia ada breakout dari area konsolidasi ini, sehingga harga masih tertahan di 1793 sampai 1794. Tapi kalau saya perhatikan di candle daily-nya itu, harga masih harus menyentuh sini dulu, nih basic ini. Jadi masih dikatakan akan turun kembali ke sini. Ada kemungkinan turun walaupun kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, kita langsung analisa dulu di time frame lebih rendah. Oke, untuk saat ini kalau kita perhatikan si gold ini terjadi rejection ya di sini ya. Di candle 4 jam kelihatan pada saat dia menembus kembali si 1800 ini, dia sempat retest kembali di sini, lalu baru dia turun kembali. Oke, karena si 1800 ini merupakan area yang cukup penting juga untuk si gold ketika dia ingin melanjutkan kenaikan ke base ini. Jadi untuk saat ini gold masih belum bisa menembus si area 1800 ini kalau kita lihat di sini, dan juga belum bisa menembus 1807 di area base-nya dia. Lalu kalau kita perhatikan kembali di sini, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, jadi gold ini masih terlihat sideways ya beberapa hari belakangan ini, mulai dari sini ya, mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 14 kemarin juga masih terlihat sideways pergerakannya, dan 14 kemarin pun dia terjadi breakout itu di malam harinya. Di malam hari baru terjadi breakout dan ternyata harga belum cukup kuat untuk bertahan di sini. Jadi harga langsung turun kembali, dan target dia selanjutnya ada di sini, di bibir di base dia ini sekitar 1788 sampai 1784. Nah, untuk saat ini kalau misalkan dia turun ke bawah lagi, kita belum tahu nih apakah dia akan terjadi reversal lagi atau dia langsung melanjutkan penurunannya hingga ke sini. Oke, ke base yang ini. Terus kalau kita analisa dengan candle 1 jam mungkin akan lebih kelihatan. Ya, di sini sangat kelihatan ya bahwa dia sudah coba menembus kedua kalinya atau 3 kali menembus ini. Coba, tapi dia udah nggak bisa menggapainya, harga langsung turun. Dan kita perhatikan di sini sempat melakukan retest kembali dan naik ya. Candle ini juga sempat naik lalu turun kembali, sehingga banyak biasanya yang kena prank di sini. Banyak kalau misalnya kita open posisi biasa banyak kena prank di sini. Dan kalau saya perhatikan kembali, kenapa harga mental ya, karena ini base yang cukup kuat juga untuk dia, cukup penting. Kita bisa perhatikan di sini udah beberapa kali dia mantul di sini, dia coba naik, dia mantul kembali ya. Jadi sebelum dia bisa menembus base ini, dia belum bisa menembus nih kan, tuh beberapa kali dicoba. Ketika dia berhasil masuk dan bertahan di dalam base ini, dia baru bisa naik. Jadi syaratnya dia untuk naik ke sini lagi adalah
dia harus masuk dulu ke area base ini, baru nanti dia akan naik lagi untuk menguji si trendline ini. Tapi saat ini kan kalau kita perhatikan, pada saat video ini di record ya, dengan menggunakan time frame 1 jam pada jam 22.30, terlihat harga gold ini masih sangat melemah dan terus melemah. Nah, jadi perkiraan saya targetnya itu ada di sini dia. Penurunannya 1788 sampai 1783. Lalu untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat di time frame M30. Terlihat bahwa di M30 ini dia sempat retest nih, lebih jelas ya untuk candle retestnya itu lebih jelas. Pernah hijau, itu sini candle pernah hijau dia. Pas buka hijau, melakukan retest lalu gagal dan dia turun kembali. Kalau kita perhatikan di sini sebenarnya sudah ada mulai tekanan beli ya di daerah sini, karena ini kan base udah mau mendekatin area base-nya dia ya. Nah, tapi sayangnya lagi-lagi dia belum berhasil ya. Karena kalau kita lihat candle yang ini pun sudah mulai ada tekanan beli nih. Tapi sayangnya si seller sendiri masih take over untuk harganya. Nah, ini kan harganya langsung naik turun hijau-hijau gitu ya. Nah, ini belum stabil. Jadi kalau candle lagi begini, saya nggak menyarankan untuk open posisi biasanya. Karena kalau kita open posisi di saat candle begini, itu sangat berbahaya. Kalian bisa lihat bahwa posisi dari merah mendadak ke hijau, merah lagi baru dia ke hijau. Karena sini juga merupakan ada sedikit support dia di sini. Nih ya, nanti. Nah, pada naik ke sini dia tes support sedikit. Ini kalau kita main di time frame kecil kelihatan kok supportnya. Nah, di sini terjadi sedikit support. Nah, kalian bisa perhatikan ketika di sini harga nggak bisa naik tuh. Ini kalau kita main di time frame kecil ya. Kalau time frame yang gede, ini nggak akan kelihatan support yang ini, support resist ini nggak akan kelihatan karena nih contohnya. Kalau kita ke 4 jam, ke 1 hari. Nah, ini nggak kelihatan ya. Lalu kalau untuk ke 4 jamnya pun agak susah untuk dilihat supportnya. Jadi untuk support kecil ini karena ada jaraknya dekat-dekat, ini sangat cocok untuk kita pakai di time frame kecil. Karena tetap kita berpacu pada base ini. Kalau dia jebol ini, ya berarti dia akan ke bawah. Kalau dia jebol ini lagi, berarti dia akan ke bawah sini. Gitu sih kalau dari analisa saya. Nah, saat ini dia sedang melakukan retest. Apakah dia akan menembus atau enggak? Kita tunggu nanti aja update-nya itu gimana. Lalu di sini saya jelaskan dulu bahwa si gold ini sedang berada di dekat dengan demand area dia. Ini kan demand area dia ya. Dan ini masa sideway-nya dia. Jadi selama dia belum bisa menembus masa ini, kedua phase ini, dia masih dikatakan sideway. Ini kan dia sideway nih. Ya. Naik turun di sini-sini doang, harganya nggak pergi jauh. Jadi syarat dia kalau dia mau melanjutkan pergerakan baik itu naik atau turun, dia harus menembus antara kedua sisi base ini. Tapi nggak tahu kapan dan nggak tahu terjadi itu bagaimana nantinya. Biar market sendiri yang menentukan. Kita hanya bisa melakukan prediksi dan analisa yang sematang-matangnya. Nah, ini dia lagi mencoba untuk naik. Ya, kalau kita perhatikan dia lagi coba untuk naik, dan kalau candle ini ditutup di atas candle merah yang ini, di atas candle merah ini sedikit aja, nah itu ada indikasi dia untuk naik kembali. Tapi kalau dia nggak bisa tutup di atas candle ini dan candle kedua dia turun, candle ketiga dia turun juga, itu otomatis kita udah tahu harganya dia mau kemana. Berarti dia harganya mau menyentuh ini dan ini kembali untuk melakukan tes kembali, baru dia naik lagi. Terlihat di sini candle di M30-nya juga masih belum sanggup untuk menembusnya. Kita bisa lihat lagi di candle 15 menit. Nah, di candle 15 dia baru mulai menembus kayak tadi ya. Tapi belum cukup kuat juga.
karena seperti ini nantinya takutnya dia udah naik, turun lagi, naik lagi, lalu turun kembali ke sini. Jadi kita perlu konfirmasi dulu sebelum buy atau sell-nya. Jadi kalau saya secara pribadi, saya lebih prefer menunggu di sini atau di sini, karena risk to reward rasionya atau masalah dari dia harga melonjak atau turunnya itu kita bisa lebih kebaca nantinya. Kalau ini kan dia di tengah-tengah, kita nggak tahu. Bisa aja harga ditarik naik lagi, bisa aja harga turun naik, ditarik untuk turun kembali. Jadi lebih baik kalau saran saya kita sabar sedikit dalam trading call ini, karena trading kan harus sabar ya. Jadi kita sabar aja sedikit, nggak apa-apa kita kelewatan beberapa momen. Yang penting risk to reward ratio kita itu terukur dan juga kita bisa lebih aman dalam trading, terutama di gold ini, karena gold kan cukup berbahaya dan butuh modal cukup besar untuk main ketimbang main per mata uang yang lain gitu. Jadi better kita tunggu di sini dulu movementnya, antara dia mau naik ke sini lagi 1870 atau kita menunggu dari tes di 1800. Kalau dia ada konfirmasi turun, kita bisa open short sell di sini sedikit ya, dengan target di sini atau di sini tengah di 1796, dan atau kita bisa menunggu di sini dan juga di sini. Oke, jadi ini bukan suatu ajakan untuk open posisi, tapi ini hanya saran dari saya untuk open posisi. Silakan kalian sesuaikan kembali dengan trading plan kalian masing-masing, karena resiko saya selalu bilang itu ada di tangan kalian juga, di diri kalian sendiri. Mungkin segitu aja untuk video penjelasan dari saya dari update si XAUUSD ini. Jika memang ada salah atau ada yang ingin ditambahkan, silakan ditambahkan di kolom komentar supaya saya bisa menganalisa si gold ini dengan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, dan jika suka dengan videonya jangan lupa untuk di subscribe dan juga like channel YouTube saya, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya pas update kalian bisa langsung tahu update dari si XAUUSD ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.